halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian di sana? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi bersama aku Sri Rahulina Tarigan. Jadi di video kali ini aku mau ngasih tips cara memilih formasi yang tepat untuk CPNS dan PPK tahun 2021. Ini 100% pengalaman pribadi aku. Jadi sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan komen channel ini ya. Dan juga jangan lupa di subscribe. Yang pertama yaitu kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai informasi yang sesuai dengan jurusan kalian. Nah, contoh membuat di dalam Excel formasi apa aja yang dibuka, dan setelah itu diputuskan setelah sudah secara matang. Jadi contoh di kabupaten ini ada formasi yang diterima, terus di kabupaten lain ada lagi, terus kumpulkan buat dalam satu Excel gitu. Nanti setelah udah udah matang baru diputuskan mau pilih yang dimana gitu. Kedua yaitu eliminasi menjadi 3 formasi favorit kalian. Nah, untuk memilih ini kalian juga butuh pertimbangan. Yang pertama yaitu pertimbangkan peluangnya. Jadi kalau misalnya peluangnya cuma 1 yang diterima, ya kalau ada yang diambil 2 kenapa nggak itu aja gitu. Oke. Terus yang kedua, pertimbangkan juga lokasi penempatannya, karena begini, mungkin ada orang yang mau aja ya ditempatkan di mana aja, tapi kan ada juga yang enggak gitu. Nah, karena ada juga peraturan nih di Permen 23 tahun 2019 bahwasanya ASN boleh mengajukan maksudnya pindah kerja di kabupaten mana ataupun di kota mana gitu ya. Boleh mengajukan setelah 10 tahun menjadi PNS atau ASN gitu. Nanti kalau misalnya sebelum 10 tahun kalian mengajukan pindah, maka akan dikenakan sanksi. Oke. Yang ketiga yaitu pertimbangkan jurusan kalian. Nah, itu tadi maksudku. Pertimbangkan peluangnya, dimana kalau hanya 1 yang diterima, di kabupaten lain ada yang 3 diterima, lebih baik itu. Terus yang selanjutnya contohnya gini, guru IPA dan guru fisika. Nah, lebih baik pilih guru fisika daripada guru IPA, karena kan saingan kalian itu akan menjadi lebih banyak. Dan juga kalau kalian pilih fisika, jadi kan saingan kalian hanya guru fisika doang gitu, hanya untuk fisika doang. Kalau IPA bisa di situ kimia, biologi, guru kimia ataupun guru biologi gitu. Oke, yang ketiga yaitu gunakan alasan-alasan objektif dalam memilih formasi. Jadi maksudnya alasannya ini gini, jangan alasan kalian ya karena PNS itu masa depannya bagus dan juga bajunya seragamnya bagus gitu. Dan juga ya maksudku gini, aku yakin teman-teman pastinya tahu lah sampai di mana ilmu teman-teman ataupun pengetahuan teman-teman. Jadi saranku lebih baik pilih formasi yang menurut kalian pantas di situ gitu. Dan juga contoh nih, kalian pengen di kementerian, sementara kemampuan kalian itu nggak sampai di kementerian, karena kan saingan di kementerian itu lumayan susah gitu. Seperti saya, memang kalau dari sisi pengetahuan saya juga tidak terlalu bagus, makanya saya coba di pemerintah kabupaten gitu, karena peluang saingan juga lebih sedikit gitu ya teman-teman. Untuk yang keempat yaitu baca dengan teliti persyaratan yang diterima di fakultas tersebut, karena mungkin di setiap pemerintah kota, pemerintah daerah ataupun di pusat atau kementerian itu persyaratannya bisa berbeda-beda. Ataupun contoh nih di kementerian luar negeri itu membutuhkan TOEFL, jadi jangan coba-coba buat teman-teman yang tidak punya TOEFL tapi mencoba di kementerian luar negeri gitu. Dan juga contoh kayak persyaratannya di KTP ataupun di ijazah tidak sesuai dengan namanya, itu teman-teman perlu perhatikan sebelum mendaftar, dicocokkan dulu gitu. Ataupun kalau memang di ijazah tidak bisa diganti, ya udah KTP-nya diperbaiki dulu sebelum mendaftar. Pokoknya persyaratannya harus matang, betul-betul matang gitu, harus memang sesuai dengan yang diminta. Nah, untuk yang kelima, ini nih yang paling penting, teman-teman harus belajar dengan giat. Ya, belajar tentang gimana sih soal-soal CPNS itu gitu. Karena saya juga dulu awal-awalnya sih belum paham, tapi karena saya sering buka YouTube, sering baca buku, jadinya ya terbiasa. Tapi memang dulu saya buat tekad
di dalam satu hari itu saya harus minimal belajar 5 soal, tapi harus rutin gitu. Jadi setidaknya meskipun nggak banyak tapi masuk ke otak kita 5 soal, satu hari 5 soal, satu hari 5 soal gitu sebelum menuju ujian tiba gitu. Pastinya teman-teman bakalan udah terbiasa satu hari 5 soal TIU, satu hari 5 soal TKP, satu hari 5 soal TWK gitu. Pasti teman-teman bisa terbiasa dengan soal-soalnya. Oke, jadi itu aja yang bisa aku sampaikan untuk tips memilih formasi. Untuk tips-tips selanjutnya, kalau teman-teman mau aku bahas lebih lanjut, boleh di komen di bawah maunya aku kasih tips apa aja gitu. Oke teman-teman, terima kasih, bye-bye.